Welcome back to channel Todopedia, dan di video kali ini kita bakalan kupas tuntas saham Astra atau ASII. Kita bakalan bahas ya gimana kinerja dari Astra dan apakah di harga sekarang saham Astra itu bagus untuk investasi jangka panjang, ya bagus dibeli atau sebaiknya tinggalin dulu atau wait and see dulu. Ya itu semua kita bakalan bahas di video kali ini. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa, jangan lupa subscribe channel Todopedia. Jangan lupa juga tekan lonceng notifikasi supaya kalian terus up to date sama channel Todopedia. Dan jangan lupa untuk join program membership Todopedia, karena di situ kalian akan dapat banyak benefit dan tools yang bisa ngebantu kalian untuk dapat ilmu tentang saham, untuk bisa memperbesar keuntungan kalian di investasi saham, dan juga bisa minimalisir resiko kalian dalam investasi saham. Ya, benefit-benefit itu semua kalian akan dapatkan di program membership ini. Ya, dan jangan lupa juga untuk cek produk digital Todopedia, karena gue juga punya banyak banget produk digital yang tentunya berguna banget buat kalian untuk nambah ilmu, nambah insight, dan juga berpotensi untuk memperbesar keuntungan kalian, potensi keuntungan kalian dalam investasi saham. Langsung aja cek di link.id/todopedia ya, atau kalian juga bisa lihat itu di bagian store ya, di tab store di channel YouTube Todopedia. Oke, di channel page Todopedia di bagian kanan ada store, di situ kalian bisa klik dan kalian bisa cek produk-produk gua. Oke, langsung aja yuk kita mulai ke videonya. Oke, jadi kita bakalan bahas ya gimana sih kinerja terbaru dari Astra dan apakah saham Astra di harga sekarang ini cukup bagus untuk investasi atau enggak. Ya, nah pertama kita update dulu untuk kinerja tahun 2024. Nah, di sini kita bisa lihat kalau untuk revenue atau pendapatannya ini tumbuh 4,5% year on year. Ya, tapi untuk operating profit ini turun 4,7% dan untuk net profitnya ini tumbuh tipis 0,6%. Nah, dari sini sebenarnya kita udah bisa dapat beberapa conclusion. Yang pertama adalah untuk operating profit ini bisa turun 4%, ini artinya beban operasionalnya Astra itu pertumbuhannya lebih gede daripada pertumbuhan revenue-nya. Ya, jadi beban operasionalnya dia itu pertumbuhannya lebih besar daripada revenue yang ngebuat operating profit-nya menurun. Ya, dan untuk net profit ini bisa tumbuh 0,6% padahal operating profit-nya itu turun. Ya, itu karena Astra ini kebantu sama pertumbuhan dari pendapatan yang sifatnya itu non-operasional. Ya, jadi Astra ini bisa dibilang mengalami pertumbuhan dari pendapatan yang dapat duitnya itu bukan dari operasional bisnisnya. Ya, jadi kebantu sama itu. Gitu. Jadi tadi yang pertama beban operasionalnya pertumbuhannya lebih besar daripada revenue. Ya, yang kedua adalah Astra ini kebantu sama pendapatan non operasional. Biasanya pendapatan non operasional itu contohnya kayak pendapatan keuangan, pendapatan lain-lain, gitu ya, pendapatan investasi dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, terus kita coba bedah teman-teman ya untuk per segmennya ya. Jadi Astra ini kan segmen bisnisnya banyak banget ya. Nah, dari semua segmen bisnis ini ya, dari segmen bisnisnya Astra yang begitu banyak, ada 3 segmen sebenarnya yang paling utama, yang kontribusinya itu paling gede ke bisnisnya Astra, yaitu segmen otomotif ya, Toyota, Honda, Daihatsu gitu ya. Terus ada juga jasa keuangan, Astra Finansial. Terus juga ada alat berat dan tambang, yaitu United Tractors atau UNTR. Ya, nah dari 3 segmen ini untuk segmen otomotif dan alat berat, ya ini labanya ngalami penurunan. Jadi sebenarnya ya 2 segmen ini jadi pemberat untuk Astra. Nah, tapi Astra ini kebantu sama bisnis jasa keuangan yang tumbuhnya itu 6,3%. Dan memang kontribusi dari bisnis jasa keuangan dari Astra Finansial ini kontribusinya secara nominal juga cukup besar. Gitu ya. Jadi jasa keuangan inilah yang ngebantu Astra supaya labanya itu bisa tumbuh tipis. Salah satu yang ngebantu. Nah, selain dari 3 segmen ini, segmen agribisnis ya, AALI ya, sama segmen infrastruktur dan logistik, Astra Infra, ya ini juga pertumbuhannya cukup bagus, terutama untuk Astra Infranya. Ya, infrastrukturnya ini cukup bagus pertumbuhannya, tapi memang secara nominal ya mereka ini nominalnya masih lebih kecil dari 3 segmen utama. Nah, cuman untuk infrastruktur dan logistik ini pertumbuhannya cukup signifikan ya, sampai 37%, dan menurut gua ini juga cukup membantu Astra untuk dia bisa labanya itu bisa tumbuh tipis, meskipun untuk otomotif sama alat beratnya labanya ngalami penurunan. Ya, jadi ada 2 segmen yang menurut gua ngebantu Astra banget ya. 2 segmen itu adalah jasa keuangan sama segmen infrastruktur dan logistik.
Jadi dua segmen itu ngebantu banget pertumbuhan laba dari Astra, sehingga Astra itu bisa tumbuhnya tipis 0,6%. Padahal ekspektasinya memang Astra ini akan mengalami penurunan laba di tahun ini. Maksudnya di tahun 2024 gitu ya. Tapi dua segmen ini yang menyelamatkan Astra gitu. Sedangkan untuk dua segmen lagi, yaitu teknologi sama properti, ini sebenarnya pertumbuhannya kencang ya teman-teman ya, bisa 40-50%, tapi nominalnya tuh kecil banget ya, kecil banget. Jadi kontribusinya terhadap pertumbuhannya Astra itu juga minim banget. Dan juga Astra ini kan ada investasi ya di Gotoh sama Hill. Nah, nilai investasinya itu ya sebenarnya kalau kita lihat di sini itu masih rugi, tapi nominalnya tuh kecil banget. Jadi bisa dibilang hampir nggak ada efeknya sama sekali. Gitu ya. Jadi core profitnya ya atau net profit sebelum penyesuaian nilai wajar investasi itu tumbuhnya 0,6%. Setelah penyesuaian nilai wajar investasi itu tetap 0,6%. Jadi bisa dibilang nggak ada efeknya, hampir nggak ada efeknya sama sekali. Gitu ya. Jadi overall secara pertumbuhan Astra itu tumbuh tahun 2024 itu tumbuhnya 0,6% year on year. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat untuk income statement-nya ya, meskipun dia tumbuhnya cuma 0,6%, tapi dari tahun 2019 Astra ini terbukti cukup konsisten untuk numbuhin dia punya revenue. Begitu juga untuk operating profit sama net profit. Ya, turunnya cuma di tahun 2020 karena efek dari pandemi. Gitu ya. Untuk tahun 2021 dan seterusnya ini trennya udah naik terus, dan itu pertanda kalau Astra ini memang dalam jangka panjang dia mampu untuk terus numbuhin bisnisnya. Dia mampu untuk terus numbuhin penjualan, dia mampu untuk terus numbuhin net profit atau laba bersih, dan di bagian bawah kita bisa lihat untuk cash flow-nya, operating cash flow sama free cash flow, Astra ini juga bisa cetak cash flow yang positif dari segi operasionalnya. Baik dari segi operasionalnya maupun dari segi free cash flow-nya. Artinya apa? Astra ini terbukti dia bukan cuma bisa cetak pendapatan, dia bisa cetak laba bersih, tapi dia juga bisa hasilin uang kas masuk dari operasionalnya, yang mana uang kas masuk ini nantinya bisa dipakai untuk yang pertama itu untuk pengembangan bisnis, yang kedua itu untuk bagi dividen, sama yang ketiga untuk bayar utang. Ya, dan nominal cash flow masuknya kita bisa lihat di sini ini juga naik terus. Jadi operating cash flow-nya bertumbuh terus, trennya bertumbuh gitu ya. Free cash flow-nya juga trennya bertumbuh meskipun ada naik turunnya. Gitu. Jadi ini bagus banget ya, Astra ini bukan cuma dia bisa cetak profit, tapi dia juga bisa cetak uang kas masuk ke dalam bisnisnya, yang mana uang kas masuk ini nantinya bisa dipakai untuk kasih keuntungan ke investor. Ya, kasih keuntungan ke investor dalam bentuk yang pertama pengembangan bisnis, yang kedua bagi dividen, yang ketiga adalah bayar utang. Gitu ya. Bayar utang itu juga penting untuk para investor, jangan lupa. Ya, jadi dari tahun 2019 sampai tahun 2024 overall Astra ini tren bisnisnya bagus banget, dan memang terbukti kalau dia ini bisnis yang kuat, yang sustainable, yang lini bisnisnya banyak banget, dan ekosistem bisnisnya juga besar banget gitu ya. Dan itu ngebuat Astra ini perusahaan yang sangat kuat di Indonesia. Gitu ya. Nah, untuk dari segi return on equity, profitability-nya ya. Kita bisa lihat di sini untuk Astra itu rata-rata return on equity-nya ada di 14%. Ya, rata-rata dari 6 tahun terakhir itu ada di 14%, yang artinya Astra ini mampu hasilin rata-rata 14% profit dari modal yang diinvestasiin ke dalam bisnisnya. Jadi, dia punya modal usaha, modal itu diinvestasiin ke dalam bisnisnya Astra. Dari modal yang diinvestasiin, dia bisa hasilin profit itu 14%. Ya, jadi itu termasuk return on equity yang bagus, yang besar, dan itu artinya Astra ini punya kemampuan untuk bisa hasilin profit yang gede dari modal yang dia punya. Dan ini adalah angka profitability yang bagus. Bahkan di tahun 2023, 2024 ya, ini return on equity-nya bisa sampai sekitaran udah bisa dibilang di sekitaran 16% sampai 17%. Gitu ya. Jadi ini angka yang bagus. Gitu. Dan untuk balance sheet kita bisa lihat di sini kalau untuk Astra ya, kita bisa lihat di bagian bawah equity-nya itu udah lebih besar daripada liabilities-nya, yang artinya modalnya dia itu udah lebih dari cukup untuk bayar semua utangnya. Ya, itu kemampuan bayar utang yang bagus. Ditambah juga untuk current asset, kita bisa lihat di bagian atasnya current asset itu udah lebih besar daripada current liabilities. Artinya apa? Aset lancarnya itu udah lebih dari cukup untuk ngelunasin utang jangka pendeknya. Dan setelah dia ngelunasin semua utang jangka pendeknya,
Astra ini juga masih punya aset lancar dan uang cash yang nantinya bisa dipakai untuk yang pertama pengembangan bisnis, yang kedua itu juga bisa dipakai untuk jadi modal kerja untuk membiayai operasional bisnis. Ya, jadi dari segi balance sheet ini juga Astra dalam kondisi yang bagus. Nah, untuk valuasi kita bisa lihat di sini untuk price to earnings ya, ini ada di 5,5 kali, PBV-nya 0,88 kali, dan price to free cash flow itu ada di 6,8 kali. Ya, menurut gua nih, dengan kita tadi udah lihat ya, bisnisnya Astra itu profitnya bertumbuh, revenue bertumbuh, cash flow-nya juga konsisten positif dan bertumbuh, bisnisnya juga kuat, balance sheet-nya juga bagus. Menurut gua ini valuasi yang menarik banget, yang murah banget untuk saham sekelas Astra. Ya memang, dan kita juga udah tahu kan memang Astra ini ya keberadaannya di Indonesia itu bisa dibilang udah ada di mana-mana. Bisnisnya udah ada di mana-mana, udah besar banget gitu ya. Ekosistem bisnisnya tuh gede banget, besar banget. Dan memang ekosistem bisnisnya tuh saling berkesinambungan ya. Jadi antara satu lini bisnis sama lini bisnis yang lain itu bisa saling nyambung gitu loh bisnisnya. Ya, tadi kayak ada otomotif itu kan bisa nyambung ke jasa keuangan. Untuk alat berat juga bisa nyambung ke jasa keuangan gitu. Jadi ekosistem bisnisnya itu udah gede banget dan juga mereka itu saling berkesinambungan gitu. Jadi saling bantu antar satu bisnis sama bisnis yang lain gitu loh. Jadi dengan bisnis yang seperti itu, bisnis yang kuat, ekosistemnya juga udah besar, udah kuat banget gitu ya, ditambah juga kinerjanya bagus. Ya, menurut gua di valuasi sekarang ini Astra ini menurut gue sangat-sangat murah dan bisa jadi cukup menarik untuk investasi. Ya, tapi nanti di akhir kita bakal hitung ya berapa sih harga yang bagus untuk beli saham Astra gitu. Nah, untuk dividennya di sini kita bisa lihat kalau untuk Astra ini dividen yield-nya untuk dividen final kemarin dia itu manajemen itu ngajuin dividen final itu sebesar 308 per lembar saham. Nah, kalau kita beli di harga 4650, di harga sekarang nih, di 4650, itu kita dapat potensi dividen final itu yield-nya adalah 6,6 sampai 6,7%. Nah, tapi kalau teman-teman beli dari pas dia kasih dividen interim di tahun lalu, di akhir tahun ya, kalian udah dapat dividen interimnya, artinya potensi dividen yang kalian dapat totalnya adalah 8,7%. Nah, ini sebenarnya dividen yang gede nggak sih? Sebenarnya menurut gue ini cukup besar, tapi ini menurun dari tahun lalu. Ya, dimana kita bisa lihat di bagian kanan bahwa untuk potensi dividennya itu adalah 406 per lembar saham. Di tahun 2023 itu dividennya adalah 519. Jadi dari 519 ke 406 itu penurunan jelas gitu ya, dan dividen payout rasionya juga menurun. Tahun 2023 itu di sekitaran 62%, di tahun 2024, tahun buku 2024 itu di 48%. Jadi manajemen ini ngurangin dividennya. Ya, dividennya dikurangin gitu ya. Tapi menurut gua meskipun dividennya dikurangin, yield-nya jadi lebih kecil, menurut gua ini bisa jadi pertanda yang bagus juga karena artinya manajemen itu mau nyisain duit untuk nantinya dipakai untuk investasi buat pengembangan bisnis. Jadi kita mungkin bisa expect ke depannya mereka akan investasi di bisnisnya Astra itu lebih besar, dan harapannya dengan kayak gitu pendapatannya, labanya gitu ya, itu bisa bertumbuh untuk ke depannya. Ya, jadi bisnisnya bertumbuh, dia investasi untuk ngembangin bisnisnya, dan bisnisnya bertumbuh, dan revenue dan profitnya bertumbuh untuk ke depannya. Jadi mungkin dividennya berkurang, tapi harapannya ke depannya bisa bertumbuh untuk pendapatan sama labanya. Jadi kayak gitu untuk Astra teman-teman ya. Menurut gue dia cukup bagus, untuk kedepannya cukup bagus, apalagi dengan dia nyisain lebih banyak uang untuk pengembangan bisnis. Menurut gue prospeknya cukup oke, dan memang dari segi bisnis, dari segi kinerja bisnis, tadi kita udah lihat memang Astra ini punya kinerja yang kuat. Nah, untuk kedepannya, di masa depan nanti, apa aja sih yang bakalan jadi katalis pertumbuhan untuk Astra? Ya, yang pertama untuk katalis positifnya, untuk segmen bisnis United Tractors atau UNTR, ya, dengan adanya program hilirisasi, ini bisa mendorong permintaan untuk alat berat, jasa kontraktor tambang, dan juga komoditas yang dijual sama UNTR. Ya, karena dengan adanya program hilirisasi, itu akan mendorong permintaan untuk komoditas, ya, di mana komoditas itu nanti akan lebih banyak diproduksi untuk nantinya diolah jadi barang yang bisa dikonsumsi. Dengan kata lain, itu bisa ningkatin nilai ekonomis dari komoditas. Ya, jadi itu akan mendorong permintaan untuk komoditas, dan dengan komoditas itu permintaannya naik gitu ya, itu juga akan mendorong permintaan untuk alat berat dan juga jasa kontraktor tambang.
Ya, jadi itu menguntungkan buat UNTR. Ya, terus juga selain itu Astra ini punya platform namanya Seva.id, yang mana Seva.id ini adalah platform untuk jual mobil dan juga untuk platform untuk ngambil cicilan untuk beli mobil. Ya, yang mana ini bisa mendorong penjualan mobil ya, dan juga bisa mendorong juga untuk pendapatan dari bisnis jasa keuangan atau Astra Finansial. Ya, jadi platform Seva.id ini akan menguntungkan untuk segmen bisnis otomotif dan juga segmen bisnis jasa keuangan. Ya, dengan dia platformnya itu bentuknya digital, artinya kan ya transaksi jual beli itu bisa dilakukan secara online dan itu bisa mendorong pertumbuhan dari penjualan. Gitu ya. Jadi volume transaksinya itu akan meningkat, yang mana itu berpotensi untuk meningkatkan penjualan mobil dan juga meningkatkan untuk ambil cicilan. Ya, kalau misalnya semakin banyak ambil cicilan, ya tentu pendapatan bisnis jasa keuangan itu juga akan meningkat. Ya, terus juga untuk bisnis jasa keuangan ini juga memang udah ada platform digital juga yang bisa ngebantu pertumbuhan untuk financing atau pendanaan dan juga pendapatannya. Kayak Astra Pay, Mau Cash, terus juga ada Bank Saku ya. Jadi memang Astra ini katalis positifnya adalah selain tadi UNTR, ya dia juga punya beberapa platform digital yang berpotensi untuk juga bantu untuk ningkatin pendapatannya. Nah, sedangkan untuk negatifnya, sisi negatifnya, ya untuk UNTR sendiri ini juga sebenarnya ada katalis negatif, di mana dengan harga batu bara yang lagi turun di awal tahun ini, itu akan ngebuat pendapatan dan labanya UNTR di awal tahun 2025 atau bahkan sepanjang tahun 2025 ini berpotensi akan turun. Selain itu juga daya beli masyarakat yang masih lemah ini berpotensi akan menghambat penjualan dari otomotif. Gitu ya, kalau misalnya daya beli lemah ya orang akan ngurangin untuk beli mobil, beli motor. Ya, dan juga selain itu juga ada potensi kompetisi dari brand lain kayak BYD. Ya, jadi ini katalis positif sama negatifnya untuk Astra. Jadi kalian pertimbangin dua faktor ini secara matang-matang, kalian pikirin lagi sebelum kalian beli saham Astra. Nah, sekarang kita bakalan hitung berapa sih harga wajar saham Astra. Di sini kita bakalan pakai metode discounted cash flow dan kita bakalan pakai tools discounted cash flow fair value calculator. Yang mana tools ini bisa ngebantuin kita untuk ngitungin harga wajar suatu saham dengan metode discounted cash flow atau DCF, ya. Dan tools ini juga bisa ngebantu kita untuk ngitungin berapa sih harga untuk margin of safety. Jadi buat teman-teman yang mau beli saham pakai margin of safety, ya, tools ini bisa ngebantuin kalian banget untuk kasih tahu harganya kalau misalnya kalian mau beli pakai margin of safety. Nah, tools ini tersedia di link.id/todopedia. Ya, kalian langsung aja cek di situ teman-teman ya. Dan ini tools ini tentunya bisa ngebantu kalian banget untuk beli saham di harga yang semurah mungkin ya pakai margin of safety. Ya, tools ini bakal ngebantu kalian untuk bisa beli saham di harga yang semenarik mungkin. Gitu ya. Nah, sekarang kita mulai aja langsung ke saham Astra ya. Pertama kita mau input beberapa data teman-teman ya. Pertama untuk market cap. Ya, di sini kita input market cap-nya Astra. Di sini kita ambil datanya dari Stockbit ya. Market cap-nya Astra itu yang terbaru sebesar 189 triliun ya, 189.463. Kita masukin aja 189.463 ya. Terus untuk harga sahamnya ada di 46.50 ya. Kita masukin aja 46.50. Nah, untuk data dari earnings atau free cash flow, ini kita pakai data dari free cash flow-nya Astra rata-ratanya dari beberapa tahun terakhir. Ya, karena free cash flow-nya Astra ini cukup fluktuatif, jadi kita ambil aja rata-rata dari free cash flow-nya dia dari beberapa tahun terakhir. Gitu ya, yang ada di 25,8 triliun rupiah. Gitu ya. Nah, sekarang kita bakalan buat estimasi untuk masa depannya dia. Ya, jadi kita buat nih masa depannya Astra kira-kira akan seperti apa. Ya, pertama kita buat estimasi untuk pertumbuhan di masa depan. Nah, Astra ini perusahaan yang udah gede, ya, dia perusahaan yang udah besar banget, ekosistemnya gede banget, dia kuat banget, ya. Menurut gue potensi pertumbuhannya masih ada, seiring dengan ekonomi Indonesia yang masih bertumbuh, tapi dengan Astra ini dia udah jadi perusahaan yang besar banget, menurut gue potensi pertumbuhannya nggak akan terlalu besar banget. Jadi dia ini menurut gue dalam jangka panjang, dia ini lebih ke perusahaan yang tumbuhnya itu pelan-pelan tapi steady, stabil gitu ya. Nah, kedepannya gue pakai estimasi untuk growth itu yang cukup konservatif aja. Ya, let's say kita pakai estimasi sekitaran 4%. Jadi kita estimasiin kalau Astra kedepannya pertumbuhannya itu ada di sekitaran 4% per tahun. Yang mana ini pertumbuhan yang sebenarnya cukup konservatif ya, estimasi yang cukup lambat. Tapi menurut gue 4%, pertumbuhan 4% untuk Astra kedepannya itu adalah estimasi yang realistis.
Next, untuk final year price to free cash flow ini kita bikin estimasi berapa sih valuasi price to free cash flow-nya nanti Astra ketika kita mau jual sahamnya. Nanti ya di masa depan ketika kita mau jual sahamnya. Nah, estimasi gua untuk Astra itu price to free cash flow-nya ada di sekitaran 8 sampai 10 kali. Nah, kita pakai aja 9 kali ya. Itu estimasi gua untuk nanti di tahun ke-10. Ya. Dengan pertimbangan kalau Astra ini sebenarnya perusahaannya bagus, tapi pertumbuhannya nggak akan terlalu tinggi. Gitu ya. Jadi menurut gue 9 kali price to free cash flow di masa depan itu adalah valuasi yang cukup realistis untuk Astra. Dan untuk desired annual return atau return yang kita mau dari saham Astra, ya kita mau dapat return itu 16% per tahun dari saham Astra. Ya, supaya kita bisa ngalahin return dari IHSG yang ada di sekitaran 11-13%. Jadi kita sebisa mungkin mau ngalahin return dari IHSG. Nah, di sini dengan estimasi seperti ini, dengan input yang seperti ini, kita dapat untuk Astra, ya harga wajarnya untuk investasi 10 tahun. Di sini kita bisa lihat kalau harga wajarnya Astra ada di 5.560. Ya, 5.560. Ya, di sekitaran 5.500. Nah, di sini kita bisa lihat juga ya margin of safety-nya teman-teman ya. Jadi untuk harga wajarnya di 5.500, tapi buat teman-teman yang mau beli pakai margin of safety ya, untuk yang mau 10% berarti kalian belinya adalah di harga 5.000 atau di bawahnya. 5.000 atau di bawahnya untuk 10%. Untuk kalian yang mau minimal 20% berarti belinya di harga 4.447 atau di bawahnya. Untuk kalian yang mau pakai margin of safety 30% berarti kalian belinya di harga 3.891 atau di bawahnya. Gitu ya. Jadi kalian bisa perhatiin harga ini ya, harga 4 harga ini untuk kalian bisa pertimbangin kalian itu mau beli di harga berapa. Gitu ya. Kalau menurut gua margin of safety 10% menurut gua udah cukup. Gitu ya. Jadi ya kalau misalnya kalian mau pakai margin of safety 10% berarti kalian beli sahamnya di harga 5.000 atau di bawahnya. Nah, itu untuk 10 tahun. Untuk 15 tahun di sini kita bisa lihat ya, sama juga di sekitaran 5.500 juga, dan ini adalah harga untuk margin of safety-nya. Dan untuk 20 tahun ya, buat yang mau invest panjang banget 20 tahun sama juga ya, kurang lebih ya. Beda-beda tipis, harga wajarnya di 5.500 dan ini adalah margin of safety-nya. Ya, untuk harga beli untuk margin of safety. Nah, kalian di sini kalian bisa tentuin sendiri ya, kalian mau beli di harga berapa ya, tapi intinya adalah dari valuasi ini, dari penghitungan harga wajar ini kita bisa dapat kalau harga wajarnya saham Astra itu kurang lebih ada di sekitaran 5.500 untuk sekarang. Kayak gitu. Jadi bisa dipertimbangin 5.500 atau mau pakai margin of safety. Jadi saham Astra dengan harga wajarnya ada di 5.500, di harga sekarang di 4.650, menurut gua ini harga yang cukup menarik untuk kita buy untuk investasi jangka panjang. Ya, untuk jangka waktu atau time horizon itu minimal 5 tahun ke depan. Jadi buat teman-teman yang mau long term investing, ya buat kalian yang mau buy and hold jangka panjang saham Astra di 4.650 atau di harga di bawah ini bagus untuk investasi jangka panjang. Ya, terutama dengan bisnisnya yang memang udah kuat, ya, kinerja bisnisnya juga bagus, ya. Dia juga rutin bagi dividen dengan yield yang cukup bagus. Ya, jadi ini menurut gue cukup bagus untuk kalian buy, untuk invest jangka panjang, dan untuk minimal 5 tahun jangka waktunya. Dan di harga 4.650 ini bisa dibilang margin of safety-nya cukup besar ya, di atas 10%. Ya, jadi cukup ada margin of safety, ya bisa dibilang ya potensi resikonya cukup kecil di harga sekarang dan bisa kasih potensi return atau potensi keuntungan yang gede. Oke, jadi itu dia ya untuk saham Astra. Kalau kalian suka sama video ini, klik like, bagiin ke teman-teman kalian, dan jangan lupa kalian juga bisa kasih super thanks untuk bisa ngebantu channel ini supaya terus tumbuh. Disclaimer ya, ini bukan ajakan untuk jual beli, ini bukan ajakan untuk atau rekomendasi untuk beli saham, ini juga bukan pom-pom, tapi ini analisa dan opini gue pribadi. Jadi keputusan itu 100% ada di tangan kalian masing-masing. Oke, dan jangan lupa untuk do your own research. Oke teman-teman, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.